Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Adik-adik, ketemu lagi kita di minggu pagi ini dengan Kak Meli, Kak Leni, hai, Kak Noventi, hai, abang pemusik kita, Abang Rifai, Abang Daniel, dan Abang Martua di belakang kamera. Oke adik-adik di rumah, sudah siapkah untuk memuji Tuhan? Nah sekarang waktunya kita akan mulai, tapi terlebih dahulu siapkan hati dan pikirannya untuk memuji Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan catatannya ya adik-adik yang di rumah. Oke deh, karena semuanya sudah siap, mari kita bersatu teduh adik-adik. Kita mau bernyanyi dari Terima Kasih Tuhan. Musik abang. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan buat kami, untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh ibadah Tuhan. Tuhan kumpulkan kami di tempat ini, bahkan di rumah saja pun Tuhan, bersama mama papa kami.
Berkati kami ya Bapa, berkati Mama, Papa, berikan kesehatan dan panjang umur. Berikan hikmat juga yang daripadamu Tuhan, supaya bisa membesarkan kami dan mendidik kami menjadi anak yang baik. Berkati Tuhan segala pekerjaan mereka. Bapa yang baik, sebentar Tuhan kami akan ibadah. Biarlah Bapa Engkau yang hadir di hati kami, hadir di rumah kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran, bersikap manis untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah negara kami ini ya Tuhan, terutama untuk saat ini masih ada COVID-19 Bapa. Biarlah Tuhan Kau pulihkanlah negara kami ini Tuhan. Berikan kami kesehatan Tuhan, supaya kami boleh Tuhan di hari-hari yang akan datang boleh bersama-sama di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo Kak Leni. Halo Kakak Meli. Hai Lagi Kakak pada Meli. ngapain sih? Oh iya, kita lagi ngerjain PR nih Kakak. Ngapain itu juga? Iya Kak, aku juga lagi mengerjakan PR. Tugasku banyak sekali Kak. Aku ngerjain PR supaya aku makin pintar, mama aku senang, terus Tuhan juga senang sama aku. Aku tadi ya mau ngerjain PR, tapi mamaku sudah tanya sama aku tadi, kakak sudah ngerjain PR belum? Aku bilang aja sudah Kak, aku bohong sama mamaku. Aku bohong. Emang Gimana? Kakak nggak punya PR Coba emang? kasih tahu ya kalau aku suka berbohong. Nggak boleh bohong loh Kakak, karena bohong itu dosa. Apalagi loh Kakak bohongin mama papa itu nggak boleh. Terus Tuhan Yesus nggak suka sama anak Emang yang Tuhan suka Yesus berbohong. tahu Kak kalau aku Wah. bohong? Tuhan Yesus tahu Kak kalau kita berbohong, nanti Tuhan Yesus juga sedih. Iya. Terus bagaimana dong aku Kak, kalau Tuhan Yesus sedih bagaimana dong caranya aku supaya Tuhan Yesus sayang lagi sama aku, bagaimana dong? Gini Kakak caranya, sama mama harus minta maaf dulu nih. Bilang janji nggak boleh bohong lagi. Terus sama Tuhan Yesus minta ampun sama Tuhan, minta ampun dengan berdoa Kakak gitu. Gitu Kak ya. Mm-mm. Waduh sedih banget dong Tuhan Yesus kalau aku sudah berbohong. Iya. Betul sekali Kak. Terus ada lagunya itu Kak. Judul lagunya adalah Bohong-bohong itu dosa. Nah, terus satu lagi DOSA, dosa. Iya. Oh, kita nyanyikan dulu. Oh gitu ya Kak ya? Iya. Ayo deh Kak. Musik Bang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Pasti semangat dong Kak, tapi biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Nah, adik-adik, karena sudah semangat, kita mau bernyanyi lagu Apa yang Dicari Orang dan Mendidih di Hatiku. Tapi sebelumnya kita panggil dulu dengan Laskar Kristus. Adik-adik sekolah minggu sekalian, hukum Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam titah ke-9. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kakak-kakak, seminggu ini aku merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa sekali. Tuhan Yesus baik ya sama kita. Betul banget itu Kakak. Memang Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat mengasihi kita semuanya. Iya Kakak, bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Bener Iya ya. ya. Oleh karena itu kita harus mengasihi Tuhan juga ya Kak. Karena sudah terlebih dahulu Tuhan Yesus mengasihi kita. Iya, sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi adik-adik dengan semangat. Lagunya Hatiku Penuh Nyanyian. Musik Abang.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah jalan yang benar memberikan pujian kepadamu. Bukakanlah hati kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, kita akan membaca epistel pada minggu ini yang juga sebagai ayat bulanan, yaitu tertulis di dalam Roma 3 ayat 24. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita kembali lagi bernyanyi ya dengan lagu Oh Sukacitaku, musik abang. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke dalam pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, adik-adik di rumah masih tetap ya mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Pengumuman yang kedua, kami dari kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan ulang tahunnya minggu ini. Dan adik-adik tetap tulis ya inti khotbahnya, bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan 3. Pengumuman yang ketiga adik-adik, ikuti protokol kesehatan. Bila adik-adik pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan yang paling penting jangan lupa makan makanan bergizi dan minum vitamin.
Oke adik-adik, sekarang kita punya ayat hafalan nih buat adik-adik. Adik di rumah nanti boleh kirim ke kakak dan abang guru sekolah minggu ya. Diambil dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan Alkitab kita. Kita akan bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Musik abang. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Kami ingin mendengar firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Pagi baik buat kita semuanya. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Adik-adik membaca dari rumah, Inang mau baca dari sini ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku.
tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pasti adik-adik sekalian suka atau sering melihat berita. Misalnya berita di TV atau di YouTube atau di media sosial lainnya. Berita mengenai penangkapan seseorang. Jika kita melihat berita penangkapan seseorang, pasti yang terlintas dalam pikiran kita adalah orang tersebut ditangkap polisi karena dia melakukan suatu kesalahan, karena dia melakukan sesuatu perbuatan yang meresahkan, yang menyebabkan orang-orang pada ketakutan. Pasti orang-orang yang ditangkap oleh polisi atau pihak yang berwajib adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat, yang melanggar hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia. Namun adik-adik sekalian, dalam firman Tuhan kita pada hari ini, kita bisa melihat, kita bisa membaca bahwa Yesus ditangkap bukan karena kesalahannya. Tuhan Yesus ditangkap bukan karena dia melakukan suatu perbuatan jahat, bukan karena dia melakukan perbuatan dosa, melainkan Yesus ditangkap karena dia dianggap telah melakukan, telah memberi pengaruh buruk terhadap orang lain. Banyak orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, banyak orang yang iri, banyak orang yang dengki terhadap Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus senantiasa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati saudara-saudara dan teman-temannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ditangkap. Sehingga imam-imam besar pada saat itu, ahli-ahli Taurat pada saat itu berembuk dan sepakat untuk menangkap Yesus, untuk membawa Yesus ke hadapan mahkamah agama. Dan ternyata adik-adik sekalian, Tuhan Yesus telah dijual oleh muridnya sendiri. Siapakah dia? Dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah seorang murid Tuhan Yesus, yang salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus, yang selalu pergi bersama-sama dengan dia. Bahkan Yudas adalah seorang bendahara di perkumpulan mereka. Suatu hari Yudas Iskariot diam-diam tidak bilang terhadap teman-temannya, tidak bilang terhadap saudara-saudaranya, tidak bilang terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Dia pergi sendiri bertemu dengan ahli-ahli agama. Ia pergi sendiri bertemu dengan imam-imam besar untuk menjual Yesus. Dia berkata kepada imam-imam besar tersebut, "Hei imam-imam besar, saya tahu kalian mencari guruku. Saya tahu kalian mencari guru saya, Tuhan Yesus. Jadi saya akan memberikan kepada kalian, tapi saya ingin imbalan." Dan ternyata imam-imam besar tersebut menjanjikan kepada Yudas Iskariot dan memberikan 30 keping perak asal Yesus bisa diserahkan ke mahkamah agama. Nah, adik-adik sekalian, ketika Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus, ia merasa menyesal. Dia merasa ketakutan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang jahat. Dia menyesali mengapa dia mengkhianati gurunya sendiri, mengkhianati orang yang selalu dia kasihi, yang selalu bersama-sama dengan dia. Apakah Tuhan Yesus tahu kalau Yudas Iskariot bakal menjual Yesus? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus sudah tahu itu. Dia telah membaca itu semua. Tuhan Yesus telah memperingati Yudas Iskariot pada saat perjamuan kudus. Namun Tuhan Yesus tidak melakukan perbuatan jahat terhadap Yudas. Tuhan Yesus tidak membalaskan dendamnya kepada Yudas. Ia malah memberikan nasihat kepada Yudas agar segera bertobat. Ia malah memberikan ajaran kepada Yudas bahwa
Tuhan Yesus akan senantiasa menyayangi Yudas Iskariot. Jadi adik-adik sekalian, dari cerita hari ini, apakah yang bisa kita ambil dan menjadi pelajaran untuk kita semua? Bagi adik-adik sekalian, janganlah kita mengkhianati, janganlah kita menyakiti orang yang menyakiti kita. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti ada peribahasa mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Janganlah kita sekali-sekali menyakiti orang-orang yang telah mengasihi kita. Seperti Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus, seperti Yudas Iskariot yang telah menyakiti hati Tuhan Yesus, gurunya sendiri. Yudas membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan perbuatan jahatnya. Jadi adik-adik sekalian, marilah kita senantiasa melakukan perbuatan yang baik kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, dan kepada orang-orang di sekeliling kita. Hendaklah kita saling mengasihi. Jikalau di antara kita, misalnya hubungan kita dengan adik kita, abang kakak kita, dengan orang tua kita, kita sering suka berantem, kita suka kesal kepada mereka, atau bete, keki gitu. Tapi janganlah hendaknya kita membalaskan dendam. Hendaklah kita saling mengasihi, terutama kepada orang tua kita. Karena orang tua kita adalah orang pertama yang sangat mengasihi kita ketika kita lahir di muka bumi ini. Dan juga adik-adik sekalian, kita harus belajar. Kita harus meneladani Tuhan Yesus yang senantiasa menyayangi murid-muridnya, yang senantiasa mengasihi kita semuanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya kepada kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Janganlah kita seperti Yudas yang malah berbuat jahat kepada Tuhan Yesus. Kita harus menyayangi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi adik-adik sekalian, bagaimanakah cara kita menyayangi Tuhan Yesus? Salah satunya adalah dengan mengikuti perintah Tuhan Yesus. Baca kitab suci, doa tiap hari, supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Jangan pernah tanamkan dendam, jangan pernah tanamkan sakit hati dalam hati dan pikiran kita. Dan juga dengan kita mendengar nasihat kakak sekolah minggu, dengan kita senantiasa membaca firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan nasihat dari orang tua dan juga guru di sekolah, kita telah melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, marilah kita mengasihi Tuhan Yesus karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Selamat hari Minggu, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya mampukan kami agar kami dapat melakukan perbuatan yang menyenangkan hati-Mu, agar kami dapat meneladani Tuhan Yesus ya Tuhan, sifat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, yang senantiasa saling mengasihi, saling menyayangi, tidak ada dendam ya Tuhan, dan kami tidak mudah untuk menyakiti sesama kami ya Tuhan. Sertai kesehatan kami selalu, Kau berikan kami kekuatan ya Tuhan di dalam pelajaran, di dalam pendidikan kami. Kiranya Kau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat bersekolah dengan baik dan benar ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diingatkan supaya kita tidak boleh meniru sikap dari
Judas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu sangat baik loh, bahkan dia mau rela mati di kayu salib. Yang kedua, kita harus mau meneladani sikap Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Yang ketiga, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus walau sesaat pun, karena Tuhan Yesus itu sangat baik sama kita ya adik-adik ya. Oke adik-adik yang di rumah, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian Yesus sayang padaku. Musik Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena ibadah kita sudah selesai adik-adik, kita ucapkan selamat hari Minggu buat inang pendeta kita yuk. 1, 2, 3. Selamat